lanjut dengan perhitungan anggota. Yang sini rollnya ya. Yang ini yang sendinya. Nah, bantinya sini adalah 2 ton per panjang. Dan di sini disambungkan jaraknya ini 3 sini, berarti sekitar sini ya. Sambungkan dengan sambungan engsel. Nah, engsel sini sambungannya. Kemudian sini lagi jaraknya 5 meter ini ya, ini 5 meter dengan peletakan sini adalah roll ya. Nah, ini kan jelas ini engsel, sambungannya adalah roll. Jadi dikatakan bahwa supaya statis tertentu seperti inilah. Nah, kemudian ada beban, apa namanya, beban ini saya hapus saja mungkin ya. Beban titik ya. Sini ada beban titik. Nah, ini beban titik sini P1 5 ton. Kemudian apalagi di sini ada beban P2 sini ya. P2 sebesar 2 ton. Nah, kemudian ini mungkin ini saya hapus saja dulu ya, kalau ini mengganggu ini saya hapus saja. Nah, ini ada angkanya seperti inilah ini ya. Nah, ini jaraknya ada sini, ini 2 meter, ini 3 meter, ini 3 meter, ini 6 ya. Nah, kemudian pada sini juga ada gaya horizontal P3 sebesar 3 ton. Dan kita namai saja ya. Di sini titik A ya. Kemudian ini titik sini titik B, titik S, titik Q adalah titik D. Nah, ini merupakan balok Gerber yang lebih dari 2 peletakan yang disambungkan di sini adalah sambungan engsel. Nah, sehingga kita bisa melihatnya sini. Yang namanya penumpang itu adalah yang tidak bisa berdiri sendiri tadi. Berarti A, B, S yang tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan S, C, D adalah yang bisa berdiri sendiri. Nah, untuk menghitung reaksi peletakan, kita kerjakan dulu yang penumpangnya. Jadi penumpang dulu yang dikerjakan, baru yang utamanya. Nah, di sini kita jelas yang penumpang adalah A, B, S. Sedangkan struktur utamanya itu adalah S, C, dan D yang merupakan balok sederhana dengan kantilever. Nah, sehingga kita mulai hitunglah reaksi peletakan, kemudian hitung momen bintang dan normalnya per free body, kemudian menentukan momen maksimum pada bentang C ke D ini ya, momen maksimumnya. Kemudian gambar bidang gaya dalamnya. Nah, itu pertanyaannya seperti itu biasanya ya. Nah, mulai dengan struktur penumpang dulu. Jadi penumpang dulu dikerjakan. Nah, ini penumpang sudah tahu ini ya. Inilah kita ambil aja, mungkin ya ini copy saja lah, mungkin bisa di copy. Kita pindah sini, ambil garisnya saja maksud saya ya. Kalau tidak bisa ini.
Tidak bisa dikecilkan, berarti harus gambar ulang saja. Jadi bisa. Saya gambar ulang saja ya. Nah, gambar ulang saja ininya biar mungkin tidak terlalu rata. Yang penting bisa dipahami ya, bisa dipahami. Kita buat yang penumpang sini. Nah, ini ya yang penumpang. Ini tadi. Ini adalah rollnya. Nah, ini sendinya. Kemudian beban titik. Beban titik P1 5 ton, P3 3 ton, titik B, titik S, titik A. Nah, ini adalah penumpangnya. Penumpang A, B, S. Hitunglah reaksinya pada penumpang ini dulu ya. Misalkan reaksinya saya ganti apa namanya warnanya ya. Nah, di sini saya misalkan dulu PA-nya ke atas ya. Kemudian PS-nya juga saya misalkan ke atas dan PS-nya misalnya ke kanan. Ya, misalnya ke kanan. Nah, di sini jaraknya 2 meter. Nah, adalah 3 meter. Nah, seperti biasa dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, sigma A duluan sama dengan 0. Nah, P3 ada ke kanan tadi. AS-nya ke kanan juga saya misalkan ya, sama dengan 0. P3-nya berapa? 3 ton. AS-nya, nah ternyata HS-nya sama dengan minus 3. Minusnya apa artinya? Artinya pemisahan AS ini ke kanan adalah salah. Yang sebenarnya adalah kebalikannya. Nah, jadi menulisnya begini. AS sama dengan 3 ton nah itu yang sebenarnya. Ya, nanti yang sebenarnya ke sini ke utama. Jadi yang sebenarnya kita pindahkan nanti ya. Yang sebenarnya ini kita pindahkan yang ke utama sebagai aksi reaksinya. Nah. Kemudian lagi kita lanjut dengan ini ada ini tadi ya. Kurang bagus nih ya. Mungkin saya coret saja ini sigma ahli ya, sama dengan. Nah, kemudian sigma momen di titik S sama dengan 0. PA dikalikan terhadap titik S ada jarak 5 min P1 terhadap titik S jarak adalah 3 dengan 0. Nah, 5 PA min 5 kalikan 3 dengan 0. Nah, 5 PA dengan 15. Nah, sehingga dapatlah PA-nya 15 bagi 5 adalah 3. Nah, 3 ton positif. Artinya apa? Benar, PA itu adalah ke atas 3 ton. Ya. Nah, gitu. Kemudian dengan sigma apa lagi? Dengan sigma MA sama dengan 0 untuk mencari PS ya. Nah, putarannya terhadap titik A dia akan minus min PS kalikan jaraknya adalah 5 nah titik S ya. Nah, patokan kita mata terhadap titik A ya. Titik A ini mata kita melihatnya.
min PS kalikan 5 P terhadap titik A positif secara jarum jam. 1 ya, 1 tadi 15 ya, P1 dikalikan jarak oleh titik A 2. Nah 2 sama dengan 0. Nah, min 5 PS plus P1 nya 5 dikalikan 2 sama dengan 0. Nah 5 PS sama dengan 10. PS sama dengan 2 ton. Nah ternyata adalah positif, berarti juga benar arahnya ke atas. Nah, kemudian baru kita kontrol. Ini yang masih penumpang ya, masih penumpang, sigma P sama dengan 0. Ganti saja warnanya untuk kontrol. Nah, yang ke atas tadi adalah PA, yang ke atas PS, yang ke bawah adalah yang ke bawah P1. PA 3 plus 2 min 5 sama dengan 0. Nah 5 min 5 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Nah berarti sudah oke, benar sudah dia. Nah bisa lanjut ke struktur yang utamanya. Nah di sini struktur utama adalah yang sini tadi. Nah S, C, D. Nah kita akan pindah ke struktur utamanya. Ingatkan tadi arahnya ya, ingatkan arahnya yang sebenarnya, AS-nya yang sebenarnya adalah 3 ton ke kiri, kemudian yang PA-nya adalah 3 ton ke atas, dan PS-nya 2 ton ke atas. Kita akan gambar lagi yang struktur yang utamanya. Pertama saya gambarkan ini ya. Nah, ini ada 6, 3 tadi 9 ya panjangnya ya. Nah. Roll nih sendi. Kemudian ada beban meratanya. Kakinya sebesar 2 ton terpanjang. Nah di sini adalah S-nya tadi. Ini S. Nah, jaraknya 2. Jaraknya berapa meter ini? Nah ini saya buat saja jaraknya lah. Ini 3 meter. Ini 6 meter. Nah, kemudian di sini ada beban I2 ke bawah besar berapa ton? 2 ton ya. Nah 2 ton ya. 2 ton ke ini 2 ton ke bawah. Nah selanjutnya kita pisah saja ini ya, anunya antara penumpang dan utama. Nah tadi HS-nya adalah ternyata ke kiri yang sebenarnya. Lalu kita pindahkan reaksi yang ke kiri tadi akan kita pindahkan ke kanan menjadi aksi. Nah karena yang sebenarnya HS tadi adalah yang 3 ton ini ke kiri dan PS-nya ke atas betul. Nah ini sehingga S-nya tetap jadi ke kanan 3 ton. Kemudian PS-nya ke atas tadi adalah sebesar 2 ton. Ini PA-nya adalah 3 ton. Nah, ini akan jadi ke bawah dia sebagai aksi. Maka PS-nya adalah 2 ton ke bawah. Nah inilah struktur yang utamanya. Ini titik B, S, titik C, titik D. Nah ini titik D ya. Nah kemudian baru kita misalkan lagi. Ini kita misalkan reaksi peletakannya
Ya, ini karena ini adalah sendinya di sini, maka kita misalkan PC-nya ke atas. Nah, sedangkan horizontalnya yang menahan adalah di sendi juga ini. Nah, saya misalnya adalah yang ini, ya, saya misalkan arahnya ke sini, AC-nya. Nah, sedangkan PD-nya saya misalkan ke atas. Maaf, salah, PD ya. Nah, di atas. Ini misal semua dulu. Nanti kalau hasilnya ada negatif, berarti pemisahan kita akan salah. Artinya harus sebaliknya. Nah, sekarang ini kalau ini beban titik, beban merata kita jadikan dulu beban titiknya, Q-nya. Ya, Q beban merata adalah Q-nya dikalikan dengan panjangnya 6. Nah, sehingga Q-nya ini adalah 2 kali 6. Berarti 12 ton. Nah, jaraknya adalah bekerja di tengah-tengah bentang. 6/2 berarti 3 meter. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita seperti biasa, nah, jangan tercampur aduk ya. Saya pisahkan saja dengan menggunakan penggaris supaya lebih rapi ini ya. Saya pisahkan ya. Nah, untuk yang penumpang dan yang utamanya. Nah, seperti biasa, ini merupakan balok yang sederhana dengan overstack dengan menggunakan kesetimbangan. Seperti biasa kita gunakan sigma H duluan, ya. Nah, kanan positif, yang kirinya negatif. Nah, saya hasilnya HQ tadi saya misalkan ke kiri, ya, HQ yang ke kiri. Jadi yang ada HS ke kanan, kurangkan HQ dengan 0. HS3 min HQ sama dengan 0. Nah, ternyata HQ adalah sama dengan 3 ton. Positif. Berarti benar HQ-nya itu adalah ke kiri. Kemudian sigma momen di salah satu titik di sama dengan 0. Atau kita ingatkan mata ini di, berarti kita fokus ke titik D. Sehingga yang menyebabkan momen adalah min PS terhadap titik D jaraknya 9. Kemudian PC ke atas terhadap titik D jaraknya adalah 6 positif caranya. Kemudian minus P2 jaraknya terhadap titik D adalah 6 juga. Jadi garis kerja P2 ini ke bawah terhadap titik D, dia akan tegak lurus, itu lengan momennya 6 dan putarannya adalah ini ke arah sini. Nah, ke arah sini dalam titik D, sehingga melawan arah jarum jam. Min P2 dikalikan dengan 6. Ada Q lagi, Q-nya ke bawah terhadap titik D jaraknya adalah 3 dan putarannya adalah melawan arah jarum jam ke sini. Nah, sehingga min Q juga, min Q kalikan jaraknya 3 sama dengan 0. Min 9 PS 6 BC min 6 P2 min I kalikan 3 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. PS-nya berapa? 2. Min 9 kalikan 2. PC-nya belum dapat ya. 6 P2. 6 P2-nya adalah 2. Q-nya adalah 12. Dikalikan 3 sama dengan 0. Ini min 18. Tambahkan dengan 6 PC. Min 12 min 12 kali 3 36 sama dengan 0. Nah, jadi 6
6 Pc. Nah, min 18, min 12, min 36 dengan 0. 6 Pc sama dengan ini 20, 30, 66. 66. Nah, Pc berarti 66 dibagi 6. 11 ya. 11 ton. Oh, positif. Nah, berarti benar Pc-nya adalah ke atas sesuai permisalan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi kita gunakan sigma momen. Nah, kita gunakan sigma momen di titik apa? Titik C ya. Momen di titik C sama dengan 0 untuk mencari PD-nya. Nah, kita lihat. Jadi harus memang ya lihat gambar lagi kita ingin tahunya. Nah, PD terhadap titik C 6 jaraknya. P minus. Kemudian PS terhadap titik I 3 jaraknya, tetapi dia akan juga minus putarannya. Nah, sedangkan P2 karena tepat di titik D, nah, P2 dikali tepat di titik C, maka garis kerjanya tepat ini sehingga dengan momennya 0. Sehingga P2 kalikan 0, PC juga kalikan 0. Yang ada hanya Q. Q besar ini kalikan dengan jaraknya 3 positif. Nah, seperti itulah caranya. Jadi di sini angkanya ya kita jalankan saja yang mana dulu. Kalau mulai dari kiri dulu adalah min PS ya, jaraknya tadi terhadap titik C adalah 3. Nah, sedangkan P2 terhadap titik C dengan momennya 0, P2 kali 0 0. Nah, begitu jadi kan PC kalikan 0 tambahan namanya Q. Nah, Q positif terhadap titik C jaraknya adalah 3. Dan lagi PD ke atas terhadap titik Q dia akan minus putarannya jaraknya adalah 6 dengan 0 ya. Nah, ini PS nya berapa tadi? PS nya 2 ya, 2 kali 3 Q nya adalah 12 kali 3 min 6 PD sama dengan 0 min 6 plus 36 min 6 PD. Nah, sehingga akan menghasilkanlah PD ya. Ini kita masukkan dulu, ini angkanya kita positifkan, PD-nya positif tidak bila ke luas kanan positif, atau ke kiri sama saja kita jadikan positif. Para matematika, nah ini akan menjadi sama dengan 30. Nah, sehingga PD sama dengan 30 dibagi 6, 5 ton. Oh, positif berarti benar PD-nya itu adalah ke atas. Nah, baru kita kontrol. Ya, harus 0. Kalau tidak 0 akan salah. Nah, kita kontrol dengan sigma momen sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kontrol sigma vertikal sama dengan 0. Nah, tadi P-nya ke atas, PD-nya ke atas. Yang ke bawah adalah PS. Yang ke bawah adalah P2. Yang ke bawah adalah Q sama dengan 0. PC-nya berapa? 11. PD-nya 5. PS-nya 2. P2-nya 2. Ini 12. Sama dengan 0. Nah, 16 min 16 sama dengan 0. Berarti, nah sudah sama. Berarti, oke. Selesai menghitung reaksi peletakannya. Jadi dapat disimpulkan. Ya, disimpulkan istilahnya. Jadi PC-nya adalah 11 ton ke atas, kemudian HC-nya adalah 3 ton. Ini HC-nya adalah 3 ton ke kiri ya. Kemudian tadinya 5 ton ke atas. Nah, inilah kesimpulan kita untuk yang struktur yang utamanya. Selesai sudah ini ya. Nah, tinggal kita membuat free body
diagram saja lagi ya. Nah, ini bisa kita buat kesimpulan juga tadi. Nah, jadi ya berdasarkan untuk yang penumpangnya BA 3 ton ke atas ya. Kemudian PS 2 ton ke atas. HS-nya 3 ton. Yang sebenarnya berapa HS tadi? HS-nya 3 ton ke kiri ya, yang sebenarnya. HS-nya 3 ton ke kiri. Nah, inilah nanti kita gunakan untuk persamaan daya dalamnya. Nah, sudah dapat untuk reaksi peletakannya. Nah, lumayan sudah ini ya. Waktu kita menyelesaikan secara pelan, berapa menit selesainya. Makanya dalam waktu nanti disediakan waktu tes sekian menit, kalau tidak cepat ya akan ketinggalan. Nah, selesai ini ya.